Oke, sebentar. Mas Amin, tolong di-mute yang lain, Mas Amin. Oke. Halo tamu setia Klinik Seni dan Neuroscience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam sahabat setia Klinik Seni Neuroscience. Pada malam hari ini 16 November 2021, senang sekali kita kembali bertemu lagi di bulan November ini semuanya dalam keadaan sehat, meski ketemunya hanya tetap di ruang virtual ini, nggak ketemu secara tatap muka, selalu tatap maya. Saya Krisanti Anggi selaku Ketua Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di Klinik Seni dan Neuroscience pada malam hari ini seperti biasanya saya ditemani oleh adik-adikku, ada Dik Vera, Amin, Bayu Tejo, dan Nah, dokter praktek di klinik ini satu yang nggak akan tergantikan sebagai narasumber yang luar biasa. Dengan pengetahuannya yang luas, beliau adalah Profesor Dr. Roslan Yusni Hasan, spesialis bedah syaraf, yang lebih dikenal dengan sebutan Dr. Bedes Desriyu Hasan. Beliau ini seperti kita ketahui bersama adalah seorang pakar neuroscience, researcher, dan dosen pada beberapa perguruan tinggi yang ada di Eropa dan Jepang. Selain itu, sebagai seorang dokter bedah syaraf, beliau ini khusus menangani otak manusia, permasalahan yang ada pada otak manusia dan tulang belakang manusia. Jadi beliau prakteknya di Jakarta dan Jepang, wirawiri antara Jakarta dan Jepang. Sahabat setiaku, tujuan kami membuka klinik seni dan neuroscience ini adalah kita sama-sama belajar, sama-sama mencari tambahan ilmu baru di luar ilmu disiplin kita yang mencoba menjelaskan ilmu, topik, dan permasalahan yang ada dalam seni, dan bagaimana itu semuanya nanti akan dikupas, akan dilihat oleh Dr. Yu dari sudut pandang neuroscience. Hingga nanti kita akan bisa memaknainya dengan sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang neuroscience tersebut. Memang terkadang berbeda ya, jadi seni kebanyakan dilihat dari filsafat, kalau sains dengan kebenarannya sangat berbeda, tapi itulah kenyataannya. Tapi semoga semuanya itu dapat menambah pengetahuan, sudut pandang, dan membuka cakrawala berpikir kita semuanya. Oh ya, Klinik Seni dan Neuroscience menyediakan sertifikat bagi teman-teman guru, teman-teman dosen, dan adik-adik mahasiswa serta lainnya yang membutuhkannya. Nanti daftar hadir akan kita share pada jam 8.30. Silahkan diisi, ada waktu 30 menit. Nanti sertifikat kira kurang lebih 2 menit akan langsung tersinkronkan dengan email yang teman-teman tuliskan. Saya harap sertifikat ini khusus untuk diisi untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dr. Yu Hasan dan tamu klinik semuanya, kita yang hidup di dunia pendidikan, di dunia akademik ini, pasti telah mengalami pasang surut model pembelajaran. Juga di berbagai forum ilmiah itu banyak dibahas historiografi dan perkembangannya. Nah, namun jarang kita melihat yang mereka membahasnya dari sudut pandang neuroscience. Oleh karenanya, pada episode malam hari ini, kita akan membahas soal romantisme HOTS, karena ini musim hujan, jadi membahas yang HOTS, tapi HOTS-nya higher order thinking skill dan neuroscience. Nah, seperti kita ketahui, istilah HOTS itu pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Blooms pada tahun 1956 melalui bukunya Taxonomy of Educational Objectives. Nah, dalam buku itu Blooms menjelaskan tentang tahap pembelajaran kognitif. Di situ ada 6 tingkatan. Yang pertama itu pengetahuan, lalu yang kedua pemahaman, aplikasi, keempat analisis, kelima sintesis, dan keenamnya evaluasi. Nah, klasifikasi yang dibuat Bloom itu selanjutnya mendapat revisi dari David dan Lorin. Pada tahun 2000.
Nah, setelah mendapat revisi taksonomi Bloom itu, tingkat terendah pembelajaran kognitif adalah pengetahuan. Nah, namun setelah direvisi berubah menjadi ada mengingat, memahami, menerapkan, analisis, lalu ada creating, ada evaluasi, dan ada menciptakan tadi creating. Nah, menurut perspektif neuroscience ini, Dr. Yu, bagaimana Dokdes menanggapi hal tersebut? Tolong dijelaskan kepada kita, Dok, dan terkait juga dengan bagian otak mana saja yang bekerja ketika HOTS itu dilakukan. Silahkan, Dr. Yu. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Ini malam ini mengenai HOTS ini ya. Ya betul ya, yang disampaikan tadi Benjamin S. Bloom gitu ya, tahun 1956 ya. Saya pernah baca bukunya sih. Bukunya lebih mirip motivator ketimbang ilmiah. Buku motivasi. Jadi ya nggak ada salahnya ya, karena artinya tidak bermasalah, karena di zaman itu tahun 56 ya, tahun 56 kita bahkan orang itu belum tahu kok cara kerja otak itu seperti apa. Otak itu menghasilkan, bagaimana otak manusia itu menghasilkan pikiran, terus kemudian menghasilkan pertimbangan, bahkan menghasilkan hasrat itu belum tahu gitu ya. Baru tahun 60-an, tahun 60 baru pertama kali pada saat beberapa orang researcher mencoba mencari di mana letaknya yang namanya memori. Nah, waktu itu justru kemudian mau mencari memori, tapi saintis-saintis tahun 60-an itu yang pertama kali justru menemukan pusat emosi, pusat dopamin itu ya, dopamin yang mempengaruhi kebahagiaan seekor tikus itu ya. Tidak sengaja gitu ya. Dan mulai tahun 60-an itu, pada saat itu yang namanya artificial intelligence sudah mulai ada. Ya, artificial intelligence pertama kali ditemukan oleh Alan Turing pada saat Perang Dunia Kedua itu, untuk memecahkan kode enigmanya mesin untuk pemecah kode enigmanya Jerman waktu itu, dan itu adalah cikal bakal artificial intelligence atau komputer yang kita pakai. Kalau nggak ada Alan Turing, kita nggak bisa main gadget, nggak bisa Zoom sekarang seperti sekarang, itu nggak bisa. Karena itu Alan Turing. Nah, tahun 60-an itu ini saintis, dokter-dokter dan ahli sains biologi mengatakan kira-kira jangan-jangan itu otak ini cara kerjanya itu kayak komputer gini gitu ya. Nggak sengaja sih, dan ternyata iya gitu. Jadi sebetulnya komputer itu dibuat oleh manusia bukan meniru cara kerja otak. Setelah ada artificial intelligence, setelah ada komputer, baru kita ngira-ngira jangan-jangan ya gitu. Cara kerja otak ini kayak komputer. Oh ternyata iya. Nah, mulailah tahun 60 gitu ya, tahun 60-an, tahun 70, dan akhirnya terjadi ledakan besar neuroscience itu akhir tahun 90-an ya. Awal tahun 90 ya, tahun 92, 93 itu yang namanya neuroscience mulai dikenal. Kan tahun 92 itu Richard Davidson itu diundang oleh Dalai Lama gitu untuk meneliti itu. Kamu kan ahli otak kan itu ya. Kan kamu mengerti perilaku itu disebabkan oleh otak. Cobalah kamu teliti nih apa yang namanya meditasi ini seperti apa. Jadi meditasi itu sudah menjadi kajian neuroscience sejak lama itu ya. Sudah lama gitu. Kita sudah tahu sih ada manfaatnya apa enggak gitu, sudah tahu. Tapi kalau ada yang masih gandrung ya silakan, nggak apa-apa. Seperti makan jambu itu kan, kalau makan ya nggak apa-apa kalau suka. Nah, itu ya, sama. Nah, sama dengan dunia pendidikan, termasuk ya ini yang namanya Bloom ini ya, tahun 56 itu dia itu seperti membuat sebuah jenjang gitu ya, antara LOTS, LOTS pada sisi yang paling ekstrim sebelah kiri, dan HOTS pada sisi ekstrim sebelah kanan. Kalau ditanya itu atas dasar apa Bloom itu membagi-bagi itu, yang ngarang-ngarang aja sih, nggak apa-apa memang gitu. Filsafat itu kan gitu ngarang-ngarang. Misalnya filsafatnya Plato sama filsafatnya Aristoteles berbeda nggak? Berbeda, saling bertentangan.
Lah nggak mungkin loh dua-duanya itu sama-sama benar. Yang mungkin sama-sama salah gitu. Mungkin sama-sama salah itu. Kalau ada dua hal bertentangan itu nggak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Yang mungkin sama-sama salah gitu. Tapi ya namanya Platonik dan Aristotelian itu dalam jangka waktu yang lama dipegang karena orang nggak punya pegangan lain gitu. Nah, sama dengan yang namanya Hodge itu ya dari Bloom yang membagi jenjangnya itu ada 6 gitu ya, ada 6 yang tadi disebutkan oleh Mbak Santi tadi itu tentang remembering gitu ya yang pertama. Kalau saya baca bukunya itu remembering terus kemudian understanding itu. Remembering dan understanding itu kalau di otak itu dua hal yang berbeda gitu ya. Itu bukan mesin yang sama gitu ya. Kalau di otak itu bukan mesin yang sama kemudian dia mengalami peningkatan, enggak gitu ya. Remembering dan understanding gitu ya. Mengingat dan mengerti itu melibatkan tempat-tempat area-area yang berbeda. Bukan lantas kalau remembering ditingkatkan kemampuannya jadi understanding. Nah, enggak gitu ya. Tidak gitu ya. Terus kemudian peningkatan itu applying gitu ya. Applying itu. Lalu belum mengatakan. Terus analyzing itu. Evacuating dan terakhir itu creating. Ini betul-betul hal-hal yang berbeda di otak kita gitu. Kenapa demikian? Lah ya wajar yang namanya Bloom ini kan pendekatannya pendekatan filsafat ya. Mengamati terus dia mencoba membagi-bagi. Jadi namanya ini taksonomi kognitifnya Bloom gitu. Sementara kognitif kita ini kalau berdasarkan otak kita berbeda-beda kognisi seseorang itu berdasarkan banyak hal dan masing-masing orang itu punya kemampuan dan punya bakat yang berbeda-beda. Contoh ada orang yang pernah tahu nggak orang buta nada? Ada itu. Ayo, coba orang buta nada gini diajari musik. Ayo kita membuat musik sampai pecah ndase yo gak iso gitu. Nggak bisa orang buta nada itu ya. Buta nada gitu. Jadi bagaimana mengajari orang yang buta nada itu dia bisa meng-create sebuah misalnya tembang tengahan atau mau copat itu atau gede gitu. Nggak bisa dia gitu ya. Nggak bisa. Nah, sebetulnya kalau kita mengatakan pertanyaannya Mbak Santi tadi ya, Bu Santi tadi bahwa ini otak bagian mana yang yang menghasilkan pola pengajaran HUTS ini. Ya, jawabannya ya nggak ada. Karena yang namanya HUTS itu disusun tidak berdasarkan neuroscience. Beda. Gitu. Jadi kalau penjelasannya, tapi apakah HUTS itu bisa bekerja, artinya sistem latihan itu ya, training ada skillnya ya, skill itu dilatih itu. Skill itu dilatih, dilatih. Apakah ini artinya bisa bermanfaat atau bekerja kalau itu dilakukan pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak gitu. Iya, kalau pertanyaannya apakah ini bisa? Ya bisa gitu. Tapi berapa persen kemungkinannya? Nah, itu yang perlu dikaji lagi gitu ya, perlu diteliti lagi karena kita nggak pernah punya. Dulu di Indonesia itu ada sekolah bagian dari ya saya dulu juga sekolah di situ PPSP namanya. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan itu ya, mulai tahun 73 sampai 88 gitu ya. 73 sampai 88, 15 tahun gitu ya. 73 sampai 88. Dan akhirnya PPSP itu dibubarkan gitu. Kenapa? Lah ya proyek gitu ya. Proyek waktu itu menggunakan sistem modul gitu, mencoba CBSA, cara belajar siksa aktif gitu ya. CBSA. Tapi itu kelihatannya akhirnya dibubarkan, kenapa? Lah ya nggak cocok, nggak kompatibel dengan orang-orang Indonesia. Gitu. Akhirnya ya SMA itu
SMA PPSP dibubarkan gitu ya. Ada 10 PPSP di Indonesia dibubarkan aja gitu. Ya diganti sekolah negeri biasa yang di Malang jadi SMA 8 gitu ya. Gitu. Seperti itu ya artinya ya memang ada itu beberapa orang siswa yang kemudian dengan sistem modul itu bisa mempercepat ya. Kemudian akselerasi kalau sekarang itu 4 tahun gitu ya, sistem modul 4 semester jadi 2 tahun gitu. Tapi sedikit itu, dan dari 10 PPSP di Indonesia waktu itu yang bisa menghasilkan atau meluluskan siswa-siswa 4 semester itu cuma di Malang gitu. Jadi kalau dihitung sebagai proyek itu ya, misalkan dari 10 PPSP di Indonesia yang bisa, yang sistem modulnya itu bisa seperti yang diharapkan cuma di Malang. 10% dong itu. Ya jelek berarti ini. Jadi proyek ini ya nggak bagus itu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang seperti itu, hanya waktu itu dan tahun 70-an kita juga bagaimana mendidik orang menggunakan sistem pendidikan itu. Sistem pendidikan sekian banyak, sekian lama itu kan tidak didasarkan pada pengetahuan cara kerja otak itu bagaimana. Bagaimana cara kerja otak itu. Hanya saja sekarang kalau kita bisa menjelaskan bagaimana pendidikan itu mempengaruhi kerja otak manusia sejak anak-anak gitu. Nah, akhirnya kita sekarang secara neuroscience itu dilihat dari sisi neuroscience, kita udah tahu bahwa pendidikan itu yang paling unggul adalah sampai umur 10 tahun, sampai umur 9 tahun, anak itu enggak usah diuji, enggak ada ujian itu. Enggak ada ujian itu enggak ada. Jadi kalau di Jepang ini atau di Eropa itu sampai kelas 2 SD, kelas 3 SD enggak ada ujian. Matematika enggak diajari gitu. Enggak diajari gitu. Di Indonesia, di Indonesia beda gitu ya. Di Indonesia beda. Nah, ini yang nah sekarang kita tahu bahwa yang namanya kenapa itu? Karena yang namanya kalau sekarang oke lah misalnya pada akhirnya kita diharapkan untuk misalkan untuk berpikir kreatif gitu. Bagaimana kita mau berpikir kreatif kalau dari kecil jangan begini, jangan begitu, jangan ini, jangan itu. Lawang jangan terus kok itu ya. Sembarang nggak boleh gitu. Gimana? Nggak oleh. Ngene nggak oleh, ngono nggak oleh. Lah kapan ini? Kita harus kreatif. Kaici dari kecil dilarang sembarang gitu. Itu latihan juga gitu. Latihan bahwa sejak kecil itu latihan. Jadi yang namanya kreativitas bisa nggak dilatih? Bisa. Apakah setiap orang mempunyai bakat kreativitas tinggi? Ya enggak. Semua rata-rata. Ada yang ekstrim banget, ada yang ekstrim enggak. Tetapi dengan latihan yang cukup gitu ya, bakat yang pas-pasan itu bisa menghasilkan kemampuan yang optimal gitu. Nah, kita kembali ke HTOS tadi gitu ya. Yang namanya bagian yang tinggi, yang satu dibilang rendah. Pertanyaannya itu kan tinggi menurut Bloom gitu ya. Itu tinggi menurut Bloom gitu. Lah menurut yang lain-lain, misalkan memorizing gitu ya, memori mengingat itu. Loh, mengingat itu bagian penting juga, tidak bisa dipisahkan dengan analisa. Gitu. Bagaimana kita menganalisa kalau kita nggak ingat? Gitu. Ingat cara. Jadi yang namanya ingatan itu ada yang namanya memori. Ada memori implisit, ada memori eksplisit. Gitu. Otak kita itu mengingat cara kita makan. Gitu. Ya, cara kita makan, cara kita jalan, itu semua diingat oleh otak. Jadi kalau kita berjalan, ya, ada sekitar 72 otot yang bekerja secara simultan pada saat kita jalan. Itu memori itu ada dalam otak kita. Diingat itu. Otak kita mengingat persis bagaimana menggerakkan otot-otot kita itu supaya kita jalan itu posturnya bagus gitu ya. Kenapa? Jalan postur yang bagus itu membuat cara jalan kita itu efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien. Efisien dalam hal menggunakan kalori sedikit mungkin, efektif bahwa gerakan kita itu bisa mencapai tujuan. Itu yang namanya memori. Memori di otak gitu. Memori apa ini? Memori
implisit. Kita bersepeda, kita itu sekali bisa bersepeda, otak kita nggak bakalan lupa caranya bersepeda. Ya, itu namanya memori implisit. Itu. Ya kecuali kalau stroke, habis stroke nggak bisa sepedaan, biasa ada orang begitu ya itu. Atau kecelakaan itu ya otaknya rusak, memorinya terganggu. Jadi kalau dalam hal ini mulai dari LUTS sampai HOTS itu, memorizing itu dianggap memori yang paling rendah, level yang paling rendah. Dalam hal ini ya belum, taksonomi belum berarti tidak berdasarkan pengetahuan ilmu saraf itu. Karena tidak demikian cara kerja otak. Bukan berarti kalau memorizing itu tingkatan paling rendah dan creating itu adalah tingkatan paling tinggi gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau ini dipakai, ini tuh pun lama dipakai pegangan sebagai orang pendidik-pendidik ini ya seperti ini gitu. Dipakai apa? Dipakai simposium, dipakai apa namanya penataran gitu ya. Nggak apa-apa itu. Itu kan bisa untuk anggaran APBD dipakai, APBN dipakai, ada manfaatnya gitu ya. Pengetahuan gurunya itu. Ya meskipun ya dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja hasilnya. Dirubah apapun pakai LUTS, OTS orang Indonesia ya gini-gini aja itu. Ya nggak apa-apa juga. Artinya dalam hal ini yang disebut LUTS, kemudian kembali HUTS, dan kemudian itu menjadi rancangan kurikulum, bongkar pasang kurikulum mulai tahun ada kurikulum 1974 yang dipakai lama gitu ya. 1974 saya SMA itu pakai masih kurikulum 1974. Ya, itu dipakai kemudian gonta-ganti lagi. Wah, apalagi sekarang gitu ya. Dulu persamaan itu SMP baru kenal persamaan gitu ya. Ya kecuali saya dulu SD itu belajar kalkulus ya, kalau saya nggak normal soalnya. Tapi kan pelajaran SMP itu persamaan, pertidaksamaan itu baru kelas 1 SMP. Lah sekarang anak SD diajari gitu ya. Wah, ya terserah gurunya sih gitu ya. Tapi itu apakah itu kemudian membuat anak itu makin pinter? Ya enggak juga, gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kalau kita sekarang mengatakan bagian otak mana, misalnya ya kalau kita tadi memorizing gitu, memorizing bagian otak mana yang terlibat dalam memorizing? Semua bagian otak, semua bagian otak memori. Misalnya kalau saya semua bagian otak. Kalau misalkan saya main gitar gitu ya, nyanyi lagunya Ebit gitu ya, nyanyi lagunya Ebit. Suaranya Ebit, ya, lagunya Ebit ya, suara-suara yang ditimbulkan oleh kasetnya Ebit yang saya dengar itu, suaranya itu saya simpan di pusat pendengaran kita, ya. Ada yang namanya primary auditory cortex gitu ya, di temporal gitu ya. Ini, Dok, di temporal, bukan di bawah. Nah itu persis di tempatmu itu ya. Yang itu mau tadi antara nah di situ itu ya. Itu adalah auditory cortex. Jadi ingatan tentang suara itu disimpan di situ. Nah, kalau yang namanya ingatan tentang penglihatan, bahwa saya melihat not balok itu ya. Jadi kalau saya itu melihat not balok itu penglihatan saya, ingatan penglihatan saya itu disimpan di primary visual cortex, di belakang, gitu ya, di occipital, bagian belakang, otak paling belakang, paling belakang. Terus, nah kurang turun lagi, turun. Nah di situ itu namanya primary visual cortex, disimpan di situ, itu memori ya. Nah misalkan saya nyanyi lagunya Ebit itu apa namanya Camelia itu ya kan, menyayat hati gitu ya, emosional. Nah emosinya itu disimpan di pusat emosi ya, di amigdala situ. Ya, di amigdala. Misalkan saya menggunakan gerakan-gerakan misalkan pakai apa namanya nada dasar A minor gitu ya. Saya menekannya, menggerakkan jarinya, itu saya simpan di motor korteks gitu. Nah, menekannya kuat apa lemah itu saya simpan di bagian sensori korteks. Nah, banyak. Jadi kalau saya mau nyanyi lagunya Ebit itu, ingatan tentang lagu Ebit itu tersebar di seluruh otak saya, mulai dari otak perabaan, otak motorik, otak penglihatan, dan otak
pendengaran. Nah, pada saat saya menyanyikan lagu Ebit lagi dengan gitar itu, saya mencoba merekonstruksi, mengambil dari seluruh bagian otak itu, dan saya buat menjadi satu rekonstruksi baru. Makanya, Ebit itu ya, disuruh nyanyi lagu Kamelia 1, Kamelia 2 itu, dia nggak pernah sama dengan yang ada di rekaman itu. Jadi jangan heran kalau misalkan rekamannya lagunya Rush itu ya, terus kemudian Rush itu live itu, ya live itu beda. Gitu. Whitney Houston itu di kaset dengan waktu datang di Jakarta nyanyinya jadi beda. Gitu. Seseorang itu tidak akan bisa sama persis nyanyi seperti yang pernah dilakukan, karena pada saat itu dia mengingat kembali, merekonstruksi kembali ingatannya, cara ngomong, cara bergerak, itu ya. Dan pada saat saya mencoba mengulang apa yang saya lakukan, itu tidak akan pernah sama. Gitu. Ini memorizing loh ya. Gitu. Jadi ini semua soal memorizing. Gitu. Nah, jadi apakah lantas terus kemudian memorizing itu dianggap remembering itu ya? Remembering itu dianggap sebagai level yang terendah dalam sebuah kognitif manusia? Ya tidak juga gitu. Ya, bagaimana kita itu bisa memainkan sebuah musik kalau tidak bisa, otak kita tidak bisa mengingat apa yang kita lakukan. Ya, dasar itu. Jadi ini bukan berarti bahwa yang namanya remembering itu tingkatan yang paling rendah dalam kognitif manusia secara neuroscience gitu ya. Understanding. Understanding itu yang namanya sirkuit understanding dengan sirkuit memori itu sirkuit yang terpisah meskipun tumpang tindih. Karena untuk understand, untuk mengerti itu, kita juga mengandalkan memori kita. Gitu. Misalnya kita melihat anjing gitu ya, anjing. Kalau jangan lari kan apa namanya? Kalau ada anjing jangan lari, nanti dikejar gitu. Ya, ya. Terus suatu saat kita lari ternyata anjingnya nggak mengejar. Kita akan mengerti, oh ternyata omongannya Mbah salah gitu. Itu pengertian itu. Kita mengerti itu. Understanding, mencoba menghubung-hubungkan peristiwa. Itu juga understanding. Misalnya orang-orang dulu itu kan kalau malam nganggur, dia lihat bintang aja. Dia melihat ada bintang-bintang tertentu yang kalau bintang ini garisnya itu ditarik ke bawah, itu namanya menuju ke arah selatan itu, bintang crux itu ya, apa namanya, salib itu. Ya. Dia mencoba mengerti gitu ya. Apakah lantas itu tidak menggunakan mengingat? Mengingat juga gitu. Ya, apakah ini kreatif? Kita dulu pernah berbicara bahwa yang namanya kreasi itu sebetulnya tidak menciptakan sesuatu yang baru. Kita hanya mengekspresikan segala hal dengan cara yang berbeda gitu. Misalnya kita menciptakan lagu, kita nggak menciptakan lagu, kita hanya merepresentasikan nada-nada yang dengan cara berbeda. Nadanya ya do re mi fa sol la si do juga, pentatonik juga gitu ya. Kita dengan cara yang berbeda, nggak ada yang baru. Nah, kembali lagi, jadi yang disampaikan tadi bahwa yang namanya HOTS itu bahwa tetap meskipun sampai sekarang dipakai, ada yang memakai sebagai pegangan untuk pendidikan, tetapi itu menurut neuroscience tidak sejajar ya. Artinya perkembangan penggunaan istilah LUTS, HUTS itu dalam dunia pendidikan itu tidak berdasarkan bagaimana cara otak kita bekerja dan bagaimana cara kerja otak kita itu menerima informasi dan kemudian mengekspresikan. Jadi menerima informasi, kognisi kita, mengingat dan mengekspresikan itu tidak seperti yang ditaksonomikan oleh Bapak Bloom. Gitu ya, kira-kira. Oke. Teman-teman, silahkan yang ingin bertanya, silahkan mencatatkan, menuliskan di kolom chat ya. Boleh mulai sekarang. Silahkan mencatatkan di kolom chat. Dok, seperti halnya di seni, kalau menurut Dr. Ryu,
disiplin ilmu dan perspektif apa yang dapat menjawab tantangan HUTS itu di bidang seni, Dok? Dan sebaliknya ini, Dok, menurut Dr. Riyu, dari perspektif neuroscience, apakah seni itu memiliki kontribusi untuk HOTS? Bahwa yang namanya HOTS kemudian dipakai dalam pendidikan, gitu ya, yang namanya kurikulum itu kan ya dilakukan gitu ya. Evaluasinya dulu evaluasi bisa 10 tahun, sekarang setiap tahun diubah ya terserah lah ya. Tapi kalau misalkan apakah seni HUTS itu ya misalkan HOTS itu bisa dipakai dalam membantu seseorang meningkatkan kemampuannya dalam dunia seni. Oh ya bisa memang gitu. Bisa. Bisa gitu. Semua sistem latihan, sistem pengajaran itu tentu kenapa? Karena ini sudah dievaluasi lama. Tentu ada yang bisa gitu. Hanya saja mana yang lebih baik kan ya gitu ya gitu. Misalnya ini. Kalau misalnya Bu Santi itu pernah mendatangi sekolah musik, sekolah seni di Amerika atau di Eropa. Caranya beda nggak dengan di Indonesia kurikulumnya? Beda loh, itu. Beda gitu. Menghasilkan seniman nggak? Lah iya. Perbedaannya di mana? Nggak pernah dievaluasi gitu. Ya kenapa? Misalnya mengajarkan sistem kurikulum di Indonesia dibandingkan dengan di sana. Kapan bandingkannya itu? Terus dibandingkannya dengan sistem penelitian bagaimana kan nggak ada juga ya itu. Tapi kalau dikatakan bisa, ya bisa. Buktinya apa? Lah itu. UNESA meluluskan gitu sarjana seni sekian banyak itu. Kalau misalkan dianggap nggak bisa, loh, wong diuji lulus kok ya gitu. Sekarang itu loh ya, mahasiswamu misalnya, mahasiswa sampean itu mulai semester 1 ada ujiannya, lulus sampai dia dapat ijazah, berarti dia dianggap bisa dalam beberapa hal gitu. Ada manfaatnya? Ya jelas ada lah gitu. Ada. Berarti yang namanya sistem itu kalau digunakan bisa membuat anak yang dulu nggak bisa apa-apa sekarang lumayan bisa. Terus ada yang prestasinya luar biasa ya iya gitu. Tapi itu ya biasanya anak-anak yang istimewa seperti itu ya, yang khusus gitu. Jadi kalau misalkan apakah HUTS itu bisa membuat seseorang yang bakat seninya biasa-biasa menjadi kemampuan berseninya itu menjadi optimal, lah buktinya bisa itu. Kenapa? Lah buktinya sudah banyak itu di universitas ya, di Universitas Indonesia ini fakultas seni yang menggunakan sistem ini banyak dan akhirnya menghasilkan juga gitu. Ya, hanya saja kalau apakah ada yang lebih bagus dari ini? Lah iya itu yang harus diteliti gitu. Tapi kalau misalkan apakah ini sejalan dengan perkembangan neuroscience? Enggak. Gitu. Kenapa? Lah, ya jelas karena yang namanya Bloom itu membuat pada saat neuroscience belum dikenal, bahkan orang nggak ngerti cara kerja otak itu. Ya sama aja. Yang namanya psikologi itu dalam waktu yang lama, 80 tahun itu, berpegang pada teorinya Freud itu. Padahal Freud itu ngarang-ngarang berdasarkan filsafat itu. Tapi waktu itu karena orang nggak punya pegangan, bagaimana misalnya berpegang pada filsafat? Orang milih filsafatnya Freud. Kenapa kok nggak filsafat yang lain? Kok nggak Carl Gustav Jung misalnya, yang muridnya Freud yang juga pinter gitu. Ya suka-suka kita pegang yang mana. Tapi pada saat akhirnya kita tahu bahwa yang namanya cara kerja otak itu tidak seperti yang dibilang oleh Sigmund Freud gitu. Ya sudah, teori-teorinya Sigmund Freud ya sudah dianggap ya sudah pembelajaran bahwa mahasiswa psikologi sekarang ya tetap belajar yang namanya psikoanalisanya Freud itu. Tapi mereka udah paham bahwa itu bukan bagian dari cara kerja otak, itu adalah ide-ide Freud itu. Apakah ini bermanfaat? Ya bermanfaat. Kenapa? Lah kalau kamu nggak bisa, kamu nggak lulus psikologi gitu ya. Jadi kita itu kalau menganggap ini bermanfaat apa enggak itu ya ada manfaatnya. Tapi apakah memang cara kerja otak kita begitu? Enggak. Gitu ya. Gitu. Tuntutan pembelajaran abad 21 itu kan mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS itu.
melalui pemecahan masalah dan berpikir kritis, komunikasi serta kolaborasi, kreativitas serta inovasi. Nah, untuk mengimplementasikannya, guru itu terlebih dahulu harus memahami konsep HOTS tersebut karena arsitektur atau bangunan utama dalam mengisi kecerdasan siswa itu adalah guru. Nah, kalau menurut Dr. Ryu, apa ada faktor pembeda dari neuroscience terhadap orang tua yang mengajar atau guru yang mengajar? Karena dalam beberapa hal orang tua itu kan harusnya lebih memiliki peran dalam keterampilan HOTS itu, Dok. Karena kan orang tua itu sebagai garda terdepan tingkat pertama dalam pendidikan seorang anak. Nah, bagaimana menurut Dr. Yu? Kalau anak di abad 21 diharuskan bisa menganalisa, berpikir kritis, itu yang mengharuskan itu ya sopo gitu. Nggak ada yang mengharuskan itu loh gitu. Nggak ada yang mengharuskan itu. Nah, sekarang itu tantangannya adalah justru kemarin di G20 KTT itu ya juga sekarang ini sebetulnya isunya itu kita tidak berbicara lagi mengenai kompetisi, tapi kita ngomong soal kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi sekarang ini ya, ini misalnya untuk membuat satu peluru kendali nuklir gitu ya, itu diperlukan paling tidak 50.000 orang bekerja sama dengan kemampuan yang berbeda-beda. Gitu. Jadi apakah semua orang harus bisa teknik nuklir? Yang enggak itu. Apakah semua orang berpikir kritis? Nanti kalau kamu kritis dirawat di ICU loh kritis itu. Bukan demikian gitu ya. Artinya itu kita harus berpikir kritis, harus bisa. Loh, ya tidak semua orang harus bisa semua, enggak gitu. Di rumah sakit ini ya, kalau enggak ada cleaning service, enggak bisa kita merawat pasien itu. Lah apakah cleaning service itu harus bisa matematika terus bisa ngerjakan kalkulus? Yang enggak lah, ngapain gitu. Jadi sebenarnya yang kita perlukan sekarang adalah mengerti atau dari awal kita paham, kita tahu bakat seseorang itu yang paling tinggi di mana dan kemudian diajari untuk itu. Saya dulu protes dulu ya waktu misalkan, kenapa sih kita itu saya itu mahasiswa kedokteran itu ya, untuk daftar kedokteran itu. Untuk bisa masuk kedokteran, seseorang itu harus pinter yang namanya kalkulus. Iya, kalau nggak bisa lulus SMA, nggak bisa mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi. Karena masuk perguruan tinggi itu ada ngitung-ngitung kalkulusnya, trigonometri. Jadi kalau nggak bisa trigonometri dan tidak bisa kalkulus, dia nggak bisa masuk kedokteran. Begitu masuk kedokteran hari pertama, kalkulus nggak pernah dipakai. Trigonometri nggak pernah dipakai. Apalagi kedokteran gigi ya. Ngitungnya cuma sampai 32 giginya. Ngapain belajar matematika? Itu goyonnya dulu gitu. Sekarang gini loh ya, maksudnya itu adalah kenapa seseorang itu harus bisa kalkulus, harus bisa IPBA, ilmu pasti alam semesta, ilmu bumi, alam semesta. Dan akhirnya begitu lulus SMA dia jadi kasir Alfamart gitu. Coba bayangin itu. Nah sekarang kalau kita padahal kalau dari kecil anak itu sudah diketahui bakatnya itu gambar gitu. Ya wis lah nggak usah diajari matematika, kenapa gitu. Ya. Michael Schumacher itu bisa jadi pembalap hebat. Kenapa? Sejak umur 4 tahun dia megang setir go-kart. Dia menjadi juara dunia 7 kali itu ya, Michael Schumacher. Kenapa? Dia dilatihnya, bapaknya sudah tahu dia bakat sejak kecil, udah nggak usah sekolah, kamu nyetir aja. Ya udah, jadi juara dunia gitu. Nah di Indonesia ini pegang mobil pada saat dia mulai SMA, ya setelah itu ya. Ya bisa sih, kita juga punya pembalap itu tuh punya, tapi ya nggak pernah jadi pembalap hebat. Kenapa? Ya telat latihnya gitu. Sama seperti ini. Kalau kita misalkan mau membuat peluru kendali nuklir itu diperlukan sedikitnya 50.000 orang bekerja sama. Tanpa disadari mereka itu kerja sama. Tanpa sadar mereka. Contohnya misalnya, seseorang yang mengambil
uranium misalkan di Pulau Papua gitu ya. Dia menggali ya pakai eskavator itu. Dia nggak tahu yang digali apa. Tugasnya dia menggali dengan bagus dan meletakkan galiannya itu di dump truck dengan bagus, nggak kecer-kecer. Ya, udah itu. Sopir dump truck-nya juga nggak tahu bagaimana itu yang di belakang itu, pokoknya cara ngangkutnya kayak gini, ditutupi, karena itu acaranya apa? Enggak, pokoknya ditutupi pakai yang namanya plumbum. Kenapa? Enggak tahu, pokoknya gitu caranya itu. Dia antar ke ke pelabuhan atau di stasiun kereta api, kemudian tuh menyeberang ke Amerika sana. Nah, kodanya juga enggak tahu itu bagaimana itu yang namanya barang-barang itu enggak tahu itu. Bahkan sampai misalnya di reaktor nuklirnya itu bukan semua ahli nuklir ya, ada cleaning service-nya, ada tukang kebunnya, ada bagian electricity-nya yang dia nggak ngerti elektrik nuklir. Kalau semua orang itu tidak kerja secara simultan dan kerjasama dengan bagus, nggak jadi itu. Nggak jadi itu. Tahun 64 itu ya, tahun berapa? Tahun 63 itu. Itu Pak Karno itu sudah bilang, sudah kehendak Tuhan kita akan membuat nuklir kita sendiri, bom atom. Ya ngomong bagaimana kita itu harus memanage 50.000 orang itu kerjasama meskipun mereka tidak sadar kerjasamanya seperti apa. Nah, itu yang disebut bagaimana kita itu semakin besar kita itu misalkan bisa mengatur jumlah manusia yang bekerja banyak, itu hasilnya semakin bagus. Makanya sekarang dalam G20 kemarin disebutkan sekarang kita adalah kolaborasi, dan mengajari anak kolaborasi itu tidak gampang gitu. Kenapa? Kalau anak kecil itu sejak kecil dilatih untuk berkompetisi, dia kesulitan untuk berkolaborasi. Makanya sampai umur 9 tahun itu tidak diuji, karena kalau diuji, melihat hasil ujian, dia berkompetisi dengan temannya pasti gitu. Ya. Nah, sampai kapan itu Indonesia itu tidak membebaskan anak-anak mulai dari SD, SMA, SD kelas 1, TK itu ujian? Gitu. Iya, nggak tahu gitu ya. Ini yang sejalan dengan neuroscience, bahwa yang namanya melatih anak kolaborasi itu sejak kecil, sejak dini. Supaya apa? Supaya mereka tidak berkompetisi, gitu. Berkolaborasi. Dalam hal ini saja kita bisa menjawab apakah sebuah sistem pendidikan itu sesuai dengan atau sejalan dengan perkembangan neuroscience terkini atau tidak. Lalu menurut Dr. Rio, bagaimana sih semestinya strategi guru itu menerapkan pendekatan neuroscience untuk mencapai kompetensi kecakapannya, Dok? Model pembelajaran. Gini ya. Oh enggak, gini. Enggak mau ya kalau yang Oke, gini. Saya ini menjelaskan kenapa, mengapa, dan apa yang terjadi. Saya tidak pernah berbicara apa sebaiknya. Jadi saya cenderung berbicara secara ontologis ketimbang epistemologis. Iya. Jadi saya berbicara apa, mengapa, dan bagaimana. Saya tidak pernah mengatakan bagaimana seharusnya. Karena tidak ada yang dikatakan seharusnya ini. Dunia ini berkembang acak. Hanya saja kalau kita melihat bagaimana pendidikan atau bagaimana misalkan orang-orang Nordik, orang-orang Skandinavia itu mengubah cara pendidikannya sekitar tahun 90-an dan menghasilkan masyarakat paling bahagia gitu ya. Jadi masyarakat paling bahagia itu loh masyarakat Nordik ya, Skandinavia. Tahun ini yang paling bahagia adalah orang Finlandia, nomor 2 orang Denmark, yang nomor 3 Swiss, nomor 4 orang Islandia. Orang-orang Nordik ya. Dan mereka itu, dan akhirnya mereka ini adalah orang-orang yang gemar membaca gitu. Nah, kalau kita itu di sini dijelaskan literasi itu masuk dalam HUTS itu, literatur gitu. Nah, kalau kita nggak gemar membaca itu yang nggak bisa gitu. Jadi kalau kita, ternyata masyarakat yang bahagia itu masyarakat yang bisa gemar membaca. Nah, kenapa? Ya, hubungannya adalah linier, bahwa makin bahagia masyarakat itu makin gemar dia membaca gitu ya. Kenapa demikian? Itu ya bisa dijelaskan. Nah, tapi apakah
Apakah kita harus niru Denmark? Lah siapa yang bilang? Ya enggak gitu ya. Apakah kita harus niru Jepang? Ya enggak gitu. Tetapi kalau kita menginginkan masyarakat ilmiah seperti di Jepang, ya kita niru pendidikan dan pengasuhan gaya Jepang gitu. Enggak bakalan kita mengasuh dengan gaya Jepang terus menghasilkan masyarakat seperti Afghanistan, enggak bakalan gitu. Atau sebaliknya, kita mengasuh dan mendidik anak dengan gaya Pakistan tidak akan menghasilkan masyarakat gaya Perancis, enggak akan gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita mau niru Jepang atau kita mau niru Finlandia, apa siap kita seperti itu gitu ya? Misalnya apa? Nggak boleh ngajari anak berdoa, nggak boleh ngajari anak sembahyang. Siap. Lo kalau nggak siap ya sudahlah, jadi Indonesia aja nggak apa-apa itu. Tidak ada yang harus begini atau harus begitu. Hanya saja kita harus menerima konsekuensinya. Kalau ngajar gaya Indonesia, ya udah gini jadinya. Oke. Lalu Dok, kan ada paradigma STEAM itu yang science, teknologi, engineering, arts and mathematics. Bagaimana otak merespon hal itu, Dok? Maksudnya, adakah kecenderungan aktivasi otak bagian tertentu ketika STEAM itu dilakukan, sehingga ada kecenderungan lebih ke sainsnya atau ke arts-nya daripada elemen STEAM yang lain? Enggak, kalau itu masalah latihan aja gitu. Pertama bakat, ada anak yang bakat sains dari kecil itu ada itu, tapi yang nggak banyak gitu ya. Jadi orang-orang seperti Einstein itu selalu ada, tapi cuma sedikit. Gitu. Ya, di negara Barat pun tidak akan bisa membuat orang semua seperti Einstein, enggak gitu. Ya, Einstein itu orang khusus ya. Stephen Hawking itu juga orang khusus itu ya. Tidak semua orang kayak gitu, sedikit banget itu. Dan misalkan orang-orang Jepang seperti sekarang itu pun kalau dihitung ya IQ-nya sama dengan orang Indonesia itu ya, sama aja itu. Hanya karena mereka dilatih secara berbeda gitu. Misalnya dilatih berpikir kritis gitu ya, dilatih berpikir kritis, dilatih berpendapat gitu. Dilatih berpendapat itu adalah pada saat ditanya anak-anak kecil itu, ayo kenapa itu? Jawabannya itu tidak penting benar atau salah. Karena pada anak-anak itu yang penting adalah bagi negara-negara tertentu adalah anak itu ngomong gitu. Ayo kenapa misalnya ya kita pernah ada dulu sebuah film Sabtu itu apa namanya Cosby Show itu. Cosby Show itu seperti itu kalau mendidik itu. Misalkan anaknya bilang, "Oh, itu loh orang itu kalau misalkan dia ya, misalkan orang punya anak itu karena anaknya Cosby itu berita bilang gini, orang itu Pak dalam hal ini Cosby kan berperan menjadi seorang dokter kandungan dan kebidanan. Dia diberitahu anaknya yang bilang gini, orang kalau melahirkan itu orang punya anak itu anaknya itu datang dibawa burung bangau gitu. Ya. Cosby-nya ya nggak langsung mengatakan salah. Loh kenapa kamu bilang begitu gitu? Iya, karena bangau itu memang tugasnya membawa bayi kepada orang yang pengen punya anak itu. Jadi orangnya harus berdoa nanti burung bangaunya datang gitu. Loh bukannya karena hamil? Enggak, karena burung bangaunya. Loh terus kenapa kalau orang mau punya anak itu kok perutnya besar? Anaknya ya, mungkin karena sering banyak makan dia gitu. Dan dia tidak memotong sama sekali gitu ya. Apa yang dikatakan si anak itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pendidikan yang misalnya itu mengemukakan yang namanya merintis atau mengharapkan anak itu berpikir kritis dan berpikir ilmiah gitu. Bukan pada jawabannya benar salah kalau anak kecil gitu ya. Nah, itu pertanyaannya apakah itu dilakukan? Itu enggak gitu ya. Misalnya mulai mengajari anak berpikir kritis itu. Berpikir kritis itu dari kecil itu tidak didoktrin.
Tidak pernah ada doktrin pada anak-anak itu. Siap enggak? Itu benar tak gitu. Kita siap. Oh, anak-anak kita harus berpikir kritis. Lalu dari kecil didoktrin kok mau berpikir kritis gimana gitu. Tapi apakah orang harus berpikir kritis? Ya enggak ada yang mengharuskan gitu ya. Tetapi mendidik anak untuk berpikir kritis di satu sisi kita mendoktrin gitu. Lah, itu sama saja kita mau ngajak anak-anak ke utara sambil ngomong kita pasti ke selatan gitu. Ya, yang penting itu kita tahu konsekuensinya gitu. Bahwa ini membuat anak berpikir kritis. Lah, wong yang dilakukan itu malah sebaliknya gitu. Berpikir analitik, lah malah sebaliknya. Udah, itu pikiranmu salah itu. Keimanan kita nggak begitu. Salah. Lah, gimana? Mau berpikir ditobrokkan sama iman itu, dan kalau ada berpikiran yang tidak sejalan dengan iman nggak boleh gitu. Lah, hal-hal semacam ini alih-alih kita itu makin ilmiah, ya enggak. Tapi apakah ini jelek? Enggak itu. Lebih enggak, beda aja gitu ya. Beda. Hanya saja struktur pendidikan masyarakat, pengasuhan kita di Indonesia ini itu jauh dari yang disebutkan di mana tadi itu HUTS itu berbeda itu. Ya kita ngomong HUTS sampai montok muru sampai berbusa-busa, tetapi pendidikan dan pengasuhan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan di HUTS itu. Dan meskipun HUTS juga tidak sejalan dengan yang namanya neuroscience, tapi kenapa nggak jalan? Ya itu tadi itu. Kita disuruh analitik. Dari kecil kita diajari tidak analitik gitu ya. Kita disuruh berpikir kritis. Dari kecil kita udah dibungkam gitu. Kita siap kreatif, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh itu. Bertentangan dengan keyakinan kita lah. Wes ya emploen dewe gitu ya. Tapi apakah ini jelek? Tidak, cuma berbeda gitu. Hanya saja kalaupun poin-poin yang di HUTS tadi dijalankan, itu memerlukan banyak hal yang harus direvolusi itu. Mulai dari misalkan cara ngajari anak kecil bagaimana itu harus banyak yang direvolusi. Kalaupun poin-poin yang di HUTS itu dipegang. Pada kenyataannya meskipun HUTS tadi itu tidak sejalan dengan neuroscience tapi dianggap bermanfaat gitu ya. Terbukti di negara-negara yang dulu ada, tetapi itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Kenapa? Tadi, pola pengajaran awal, modul-modul dasar kehidupan anak pada masa awal, itu tidak sejalan dengan yang disebut pada HUTS tadi. Ya, oke. Wah, menarik ini. Berkaitan dengan apa yang telah kita bahas di atas diobrolkan oleh Dr. Yu, maka pada episode ke-16 Klinik Seni dan Neuroscience pada malam hari ini menghadirkan seorang akademisi, seorang ilmuwan dan pakar pendidikan, tapi beliaunya ini lebih senang disebut dengan sebagai praktisi pendidikan. Nah, beliau sekarang sebagai Direktur Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Dia yang hebat ini adalah Dr. Martadi. Malam, Dek Martadi. Selamat malam Bu Santi, selamat malam Pak Dr. Yu, sehat? Puji alam semesta, sehat Mas. Alhamdulillah, itu yang penting. Ya. Itu yang penting, sehat. Terima kasih ya Dek sudah berkenan mau menjadi bintang tamu di episode ini. Nah sebelum sebelum dirimu bercerita tentang HUTS itu, aku bacakan CV-mu dulu ya Dek. Tapi maaf, aku bacakannya secuplik aja. Karena kalau dibacain semua bisa 1 jam lebih. Sebentar. Pak Martadi ini beliau S1-nya di IKIP Surabaya waktu itu, S2-nya di Desain ITB, S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Dia menjadi dosen di jurusan Seni Rupa bersamaku mulai tahun 1993 sampai sekarang. Nah, beliau mulai tahun 2000 sampai sekarang, beliau ini pendiri Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, pernah jadi kepala SD-nya, SMP, SMA, dan Direktur Sains.
Nah, 2 tahun 2014 sampai sekarang sebagai konsultan Direktorat Ketenagaan Kemdikbud. Tahun 2015 sampai 2020 sebagai Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, dan 2021 sampai sekarang sebagai Direktur Program Vokasi UNESA. Penghargaannya mendapat juara 1 tahun 1998, desain logo UNESA, dan tahun 99 The Best Design Good Leader Design Jerman, dan tahun 2017 diberi Wali Kota Surabaya penghargaan sebagai penggerak literasi. Nah, itu secuplik CV-nya Dek Martadi. Nah, sekarang silahkan Dek Martadi diceritakan kepada kami, kita semua di sini tentang HUTS. Ya, cerita silahkan, HUTS. Kurang lebih 15. Saya malah sebenarnya pengen menyimak ya tadi dari Pak Dr. Yu, menarik ya. Karena pengalaman di sekolah, saya lebih menyebut diri saya sebagai guru gitu ya, guru. Ini Pak Dr. Yu. Jadi hari ini kan tampaknya menarik ya ketika tadi disampaikan bahwa sesungguhnya HUTS itu tidak berkorelasi langsung dengan neurosains ya, neurosains. Kemudian tetapi justru yang menarik, kenapa kita ini kemudian seolah-olah semua perhatian kita itu tertuju kepada HUTS sebagai satu-satunya tolak ukur ya. Makanya saya tadi menjadi tersadar juga, jangan-jangan kita ini salah gitu ya, salah. Misalnya ketika kita harus ditentukan ranking kualitas mutu pendidikan, selalu ukurannya pasti HUTS ya, TIMSS ya, PISA, PIRLS dan sebagainya. Ujungnya di HUTS, dan seperti yang Dr. Yu sebut tadi, itu di aspek literasi dan numerasi gitu ya, numerasi. Kemudian kebijakan yang baru dari Mas Menteri ini juga gitu, Pak Ryu. Jadi sekarang ini sedang rame-ramenya yang namanya AKM. Jadi Assessment Kompetensi Minimum. Itu pun juga semua sedang berbondong-bondong, seolah-olah nanti ukuran pendidikan mutu itu adalah dari kemampuan HOTS ya, anak-anak itu. Nah, ini menjadi menarik sekali. Ternyata jangan-jangan kita ini berada pada posisi yang tidak tepat. Bahkan pola ngajar guru pun hari ini harus berubah total, ya. Harus berubah total. Kemudian pokoknya harus menumbuhkan HUTS, gitu ya. Padahal ternyata HUTS itu lebih efektif dengan cara membangun kultur tadi ya, kultur pola asuh di keluarga, kemudian kultur berpikir kritis di pembiasaan di sekolah dan sebagainya. Saya sepakat ya dengan Pak Dr. Yu tadi, salah satu variabel yang hari ini seringkali menjadi kendala kita adalah kultur ya, kultur. Ya, kultur itu menjadi persoalan karena memang di kita ini anak yang terlalu banyak bertanya itu malah nggak bagus, karena ngerepotkan itu, ya, merepotkan ya. Ya, makanya kalau dulu ketika kita ingat betul ketika kecil itu bertanya, kenapa gerhana bulan itu terjadi? Jawaban orang tua kan simpel, itu dimakan buto, gitu kan, dimakan buto. Nah, anak-anak juga tanya, kalau dimakan buto itu berarti kan ketika masuk dengan keluar itu bendanya bentuknya berbeda. Nah, jawabannya orang tua itu karena butonya itu kepalanya potong, jadi keluarnya masuknya dengan keluar itu masih utuh rembulannya itu ya, dan sebagainya. Ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk yang tadi Pak Dr. Yu sampaikan, kultur kita itu memang membuat anak kita itu tidak kritis. Jadi dimatikan ketika rasa curiosity-nya, rasa ingin tahu itu ketika akan muncul langsung dimatikan dengan jawaban-jawaban yang memang kemudian tidak perlu lagi dijawab berikutnya. Ini saya pikir menjadi satu bahasan penting untuk kita semua. Ya. Kemudian yang kedua juga menjadi persoalan adalah seberapa penting ya HOT ini, Pak, sehingga seolah-olah semua pemangku kepentingan itu menjadikan sebuah tolok ukur dalam mengukur mutu pendidikan. Ini kan jangan-jangan kalau itu kemudian nanti menjadi sebuah kesalahan massal ya,
kemudian kita sedang mengejar sesuatu dan ternyata kita tidak mencapai di situ. Nah, yang menarik menurut saya adalah tadi Pak Ryu yang sampaikan bahwa ternyata C1, C2, C3, C4, C5, 6 itu tidak selalu bersifat prerequisite gitu ya. Prerequisite artinya memahami, kemudian mengingat itu tidak kalah penting dengan berkreasi. Kemudian mengingat itu tidak kalah sulit dibanding dengan menganalisis. Sementara dalam konteks di Bloom tadi yang direvisi oleh Anderson itu ternyata itu leveling gitu, leveling bahwa seseorang bisa memahami jika dia mengingat, kemudian orang bisa menganalisis ketika sudah paham dan sebagainya. Nah, saya khawatir kalau kemudian ini ada sebuah persepsi yang salah kepada guru-guru kita tentang bagaimana proses berpikir tadi, saya khawatir kemudian dia juga akan salah ketika mengajarkannya. Sehingga menurut saya nanti penting untuk kita dudukkan sesungguhnya dalam proses berpikir neuroscience itu leveling 1, C1, C2, C3, C4, C5 itu bukan sesuatu yang bersifat prerequisite gitu ya, tetapi sesuatu yang bisa berjalan paralel. Maknanya adalah bisa enggak ya anak-anak kita itu kita latih kreatif tanpa dia paham atau tanpa dia menganalisis dulu. Nah, ini menjadi penting karena ternyata hari ini mainstream yang ada di sekolah, semua guru ketika mengajar itu bersifat leveling ya, sehingga mereka seolah-olah takut untuk membuat anak kreatif sebelum anak mengingat, kemudian paham dan seterusnya. Ini menjadi sebuah bahasan penting yang layak untuk didiskusikan dan disampaikan. Lalu berikutnya yang juga perlu menjadi catatan kita adalah tadi keterkaitan antara literasi kemudian HOT. Saya sepakat sekali dengan Pak Dr. Ryu bahwa ternyata memang literasi itu sesungguhnya melatih kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir di literasi itu kan pasti dia akan membaca, ya, memahami, lalu kemudian menganalisis di situ, lalu dia mereproduksi kembali dengan multimode. Sesungguhnya dengan itu dibiasakan, maka HOT akan tumbuh dengan sendirinya. Termasuk yang orang selalu menyebut ada 4C itu. Jadi Dr. Yu tadi juga menyebut tadi ada komunikasi, kolaborasi, critical thinking, kemudian creativity. Jadi sesungguhnya berbagai kemampuan 4C, kemudian literasi, kemudian HOT, kemudian Mbak Santi tadi sebut dengan istilah STEAM gitu ya, STEM gitu, itu bukan sesuatu yang terpisah sesungguhnya. Ada benang-benang merah yang ketika itu ketemu benang itu ada satu kemampuan sama yang ketika itu dimiliki otomatis kemampuan HOT-nya dia miliki, kemudian literasinya menjadi bagus, kemudian STEM-nya ya ketika dia harus merancang sebuah pembelajaran yang menggunakan multi pendekatan lintas disiplin tadi itu jalan gitu ya, jalan. Jadi ini menurut saya menjadi satu hal penting dan kita harus bisa mendudukkan persoalan-persoalan ini secara utuh ya, bukan terpisah, sehingga tatkala nanti teman-teman menjalankan proses pembelajaran di lapangan itu tidak dibingungkan dengan berbagai terminologi yang muncul tadi. Muncul lagi. Itu menurut saya yang menjadi menarik. Nah, yang saya ingin justru pandangan dari Dr. Yu adalah tadi ada satu yang sempat disebut proses pemrosesan informasi. Tadi Dr. Yu menyebut ya, jadi bahwa ketika ada stimulus lalu kemudian masuk kemudian ada rangsangan kemudian diterima di stimulus itu ada proses memori jangka pendek lalu kemudian diproses lagi sampai kemudian memori jangka panjang dan sebagainya. Nah, apakah proses berpikir, cara kerja otak yang tadi Dr. Yu sebut mirip dengan cara kerja komputer, itu sesungguhnya juga ada korelasi proses berpikir HOT, gitu ya, proses berpikir HOT. Ya. Karena itu juga ada fase, di situ ada tahapan. Ketika ada stimulus,
lalu kemudian satu fase itu akan berpengaruh pada fase berikutnya, ya, sampai kemudian yang masuk di memori jangka panjang itu, ya, itu apakah juga ada korelasi itu, dokter? Ini menjadi menarik menurut saya karena teman-teman di lapangan hari ini pasti sangat dibingungkan. Tahu-tahu dia pokoknya harus mengajar berbasis hot. Hot itu intinya ya pasti ngomong C2, C3, C4, C5, C6 tidak diujikan. Maka sekarang di sekolah itu guru-guru sedang berbondong-bondong, sedang hot-hotnya mengejar yang namanya hot ini. Nah, ini kalau kemudian tidak kita berikan sebuah perspektif lain gitu ya, perspektif dari konteks neuroscience, barangkali ada hal yang bisa menjadi pencerahan bagi guru-guru ketika dia akan menjalankan di pembelajarannya nanti. Itu dulu sementara Mbak Santi untuk trigger aja. Oke. Trigger saja. Silakan Dokter Yu ditanggapi. Suaranya masih di mute, Dok. Oke. Iya, Mas Martati ya, memang. Jadi, tapi saya ini seorang evolusionis ya. Jadi memandang dunia ini acak gitu ya. Memang kan kita nggak punya arah tertentu bahwa yang kita anggap benar itu terus kemudian salah itu kan ya dari dulu begitu kan ya. Dari dulu itu kita sudah menganggap itu yang paling benar itu dan kita berpegang teguh itu lama dan lihatlah salah gitu. Tapi bagi saya meskipun ya misalnya sebelum orang kenal hot ini ya gitu ya. Belum kenal hotan itu tahun 1956 itu. Nah, pendidikan dokter juga sudah ada gitu. Ya. Orang insinyur lahir juga ada, insinyur Soekarno itu jadi insinyur yang nggak pakai hot-hotan juga nggak apa-apa, jadi insinyur gitu, ya itu yang namanya insinyur apa namanya yang buat apa Semanggi sama bendungan apa insinyur Sutami. Ya nggak pakai hot-hotan juga nggak apa-apa itu. Artinya maksudnya itu yang saya sampaikan di sini memang ada hal-hal yang dikejar orang banyak yang sebetulnya itu nggak berdasar tapi dikejar dalam jangka waktu yang lama itu juga ada gitu. Menghasilkan contohnya sekarang itu peneliti tentang hot nulis tentang hot, guru nulis berapa orang itu yang kemudian disertasinya tentang hot itu. Sama juga misalkan seorang psikolog selama 80 tahun itu ya dia itu berkutat tentang psikoanalisisnya Freud itu. Akhirnya dialah salah gitu. Nah, nggak apa-apa karena manusia itu ya pengetahuan bagi manusia itu nggak penting itu salah apa benar. Yang penting itu sampai puas apa enggak itu. Sampai tanya ke seseorang itu ya, itu sebetulnya sampai itu nggak penting jawabannya itu benar atau salah. Yang penting saya sampai puas itu. Datang itu, Pak Kiai anak saya ini 4-4-nya demam. Gimana? Oh, Anda kurang beriman. Lu wong tipes itu ya. Tapi itu nggak penting itu. Misalkan orang tahu tipes itu barusan. Ribuan tahun orang nggak kenal tipes itu. Datang ke dukun, ahli nujum itu. Yang penting dia itu puas. Nggak perlu dia itu jawaban itu benar atau salah. Benar atau salah itu yang penting itu bagi saintis itu. Tapi bagi orang-orang kebanyakan nggak penting itu. Nggak penting banget. Sampai tanya ilmu apapun lah itu. Yang kita pingin itu adalah jawaban yang memuaskan, bukan jawaban yang benar. Otak kita bekerjanya seperti itu. Sama dengan hot-hotan ini gitu ya. Kita sampai muru ngomong hot-hotan itu mereka juga nggak paham sakjane hot itu apa gitu. Nggak ngerti itu. Yang penting sekarang misalnya, oke, 4 orang guru dari sekolahan A ikut penataran hot itu. Dia nggak paham hot itu apa, pokoknya dia ikut penataran, pulang tanda tangan SPJ, selesai gitu. Menjalankan apa yang udah gitu. Cara kerja manusia memang begitu gitu. Apakah setiap guru itu lantas menganalisa, hot ini penting, benar apa salah? Ya enggak lah ya itu. Enggak, tidak diajari guru, tidak diajari gitu. Saya dulu juga pernah salah karena saya ekspektasi saya terhadap guru terlalu tinggi gitu ya. Misalnya guru saya SMP fisika itu pada saat menghitung energi kinetik
kecepatan itu saya menggunakan kalkulus. Guru saya bingung itu. Saya bingung, ini guru fisika kok nggak ngerti ya itu. Tapi pada akhirnya itu saya paham itu belakangan. Guru fisika SMP tahun 70-an dan 80-an. Dia itu bukan sarjana muda itu ya. Belajar di IKIP 3 tahun tentang fisika. Belajarnya itu 70% adalah cara mengajar, fisikanya 30%. Apa yang diharapkan dari guru SMP fisika dalam hal ini kalau kita belajar tentang fisikanya gitu. Itu pun belakangan saya tahu, jadi saya dulu ekspektasi saya terhadap guru terlalu tinggi. Kenapa? Guru SMP yang bukan sarjana itu, DRS saja enggak dia gitu. Nah, yang sama seperti ini. Kalau misalkan sekarang guru-guru sekarang itu pegangannya hot lah. Memang dari pagi sampai sore diomongin hot terus gitu ya. Ya, apakah ini lantas tidak bermanfaat? Kalau dibilang tidak bermanfaat, ya enggak juga loh ya. Mas Menteri aja bahas soal ini. Ya, paling tidak ya. Kalau paling tidak guru yang ngomong soal ini ikut dalam pusaran ya, ikut dalam masalahnya adalah kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi dan itu menggerakkan roda ekonomi. Siapa bilang nggak bermanfaat gitu? Bermanfaat gitu. Bermanfaat, tetapi apakah ini sesuai dengan cara kerja otak kita? Enggak itu. Enggak itu. Ya, enggak loh. Ribuan tahun kita ngajari orang itu tidak dengan cara kerja otak kita, tidak berdasar cara kerja otak. Tapi ya jalan aja gitu. Perguruan silat misalnya. Apakah mereka menggunakan? Enggak, tapi perguruan silat ya jalan aja bertahun-tahun gitu. Dalam artian yang meresahkan Mas tadi. Jangan-jangan ini memang tidak sesuai. Loh, enggak sesuai itu enggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena yang namanya pengetahuan itu ya. Pengetahuan manusia itu. Sumber pengetahuan manusia itu dalam jangka waktu yang lama itu tidak dasarkan atas kebenaran gitu. Bahkan kebenaran menurut otak kita dulu secara lama itu pengetahuan kita itu authority based truth. Yang kita anggap kebenaran itu yang disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Sekarang juga gitu tentang hot-hotan ini. Karena yang bicara itu punya otoritas, kita iyain aja gitu. Menteri yang ngomong, yang lain ya iya aja udah itu. Daripada dimutasi gitu ya. Nah, repot gitu. Loh, bener itu. Itu adalah cara bagaimana cara dunia ini bekerja gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa cara kerja otak itu tidak seperti itu. Itu adalah satu hal. Tapi sistem pendidikan itu adalah hal yang berbeda. Gitu. Hal yang lain itu. Bahwa ini tidak sesuai. Ya memang nggak sesuai. Tapi apakah tidak bermanfaat? Lu ya bermanfaat. Gitu. Bermanfaat. Hanya saja kalau kita mengatakan apakah ini akan menjawab tantangan zaman. Ya zaman yang akan menentukan. Bisa menjawab apa enggak ini. Gitu. Kalau suatu saat nanti diganti, semua orang sadar, udah waktunya diganti gitu. Sama dengan dalam dunia filsafat, dunia psikologi dan psikiatri itu, psikiatri itu dokter psikiater gitu ya. Itu berpegang lama pada teori-teori Freud itu, filsafat itu, bukan sains gitu. Tapi begitu tahun 60-an kita mulai ngerti cara kerja otak. Nah, yang namanya psikolog dan psikiater sekarang berpegang dari bagaimana cara kerja otak. Pendidik ya belum ya. Ada nanti saatnya kalau nggak keburu punah dulu manusia ini. Manusia ini setiap saat dulu manusia ini pernah nggak ada kok gitu ya. Manusia ini baru ada 350.000 tahun yang lalu. Kalau suatu saat nggak ada ya nggak apa-apa. Bumi ini nggak ada manusia juga nggak apa-apa. Nggak ada kehidupan juga nggak apa-apa gitu. Itu loh yang namanya planet Mars, planet Jupiter nggak ada kehidupan ya santai-santai aja planetnya itu. Nah sekarang kita nih gaya-gayaan ya kemarin save the earth. Loh yang kamu mau save itu apa? Itu nggak ada kamu bumi juga nggak apa-apa. Ini salah satu bentuk ya bahwa yang namanya manusia itu memang terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Padahal kalau secara biologi manusia itu ya spesies seperti kecoa, bengkoang, ya sayur bayam itu spesies itu. Cuman kita menilai diri kita terlalu tinggi, termasuk menganggap seperti ini bahwa sekarang kita sadar kita ya,
kita paham itu dalam rentang waktu 13,7 miliar tahun sekarang itu ada agen yang memikir alam semesta itu ya. Ya, ini manusia, bahwa ini unik, ya. Apakah terus kemudian manusia jadi lebih superior? Ya enggak juga, gitu ya. Enggak, kita unik aja. Nah, termasuk kita memahami yang namanya sistem pendidikan atau metodologi pendidikan. Ini kan metode aja sih. Ya, metode. Banyak metode yang lain ya. Yang tidak harus hot-hotan sih juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian paling tidak ya, misalnya yang disampaikan Mas Marta tadi kan gini, kita mengevaluasi itu berdasarkan hot itu, ya ukurannya itu. Nah kalau kita sudah punya ukuran, itu paling tidak kita bisa menilai secara lebih objektif. Itu. Kenapa? Terukur gitu. Perkara ukurannya nanti nggak akurat atau suatu saat ukurannya diganti, itu persoalan yang lain itu. Tetapi sekarang kita punya ukuran nih, gitu. Punya ukuran. Ukurannya apa? Ya hot ini, gitu. Ukurannya ini. Terlepas bahwa ini tidak sama dengan bagaimana cara otak kita bekerja, bagaimana cara otak kita itu mengolah informasi itu. Ya, itu adalah hal yang berbeda, bahwa yang namanya otak kita itu ternyata cara kerjanya biner kayak komputer gitu ya. Iya tidak hanya saja otak kita itu berkembang bukan untuk menilai benar atau salah gitu. Otak kita itu dirancang alam semesta ini untuk mencari selamat gitu. Benar itu. Mencari selamat gitu. Karena yang namanya kecerdasan itu adalah bagaimana salah satu individu binatang atau tumbuhan itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan gitu. Kecoa yang cerdas itu adalah kecoa yang tahan bisa hidup lebih lama dari kecoa yang lain. Manusia juga gitu. Jadi ribuan tahun otak kita itu memang tidak dirancang untuk melihat benar dan salah. Tapi mana yang bisa membuat kita lebih selamat. Itu yang namanya kecerdasan. Nah, hanya saja setelah kita revolusi kognitif kita itu mengalami 5 kali revolusi. Yang pertama revolusi bahasa, terus kemudian revolusi kognitif yang berbeda pada saat kita memasuki pertanian, kemudian pada revolusi industri itu membuat kita kognitif kita juga berubah. Revolusi ilmu pengetahuan di paruh abad kedua abad ke-20 membuat kita gagap lagi. Nah, sekarang ada revolusi kognitif karena kita menghadapi revolusi kembar digital ini. Kita juga kembar. Nah, ini kita juga gagap. Nah, apakah dengan demikian kita harus mengubah strategi pendidikan? Nah, ya saya tidak tahu gitu ya. Ya, saya tidak tahu gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Silakan Dek Martati jika ada yang masih ingin disampaikan ke Dr. Yu. Iya, jadi begini Dr. Yu. Jadi sudah mulai mulai ada semacam ruang-ruang yang bisa menjadikan teman-teman para guru di lapangan itu ketika mengajar itu sudah tidak lagi melihat bahwa hot itu menjadi satu-satunya goal dari tujuan. Karena hari ini kan yang celaka itu ketika seolah-olah semua elemen pendidikan kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang akan dikejar adalah hot tadi. Padahal hot itu sesuatu yang mereka sendiri jangan-jangan juga belum paham gitu ya, belum clear gitu ya, belum clear. Nah, yang justru menjadi variabel penting menurut Dr. Yu, hot ini sesungguhnya apakah memang betul bisa diajarkan? Ataukah memang sebenarnya kemampuan berpikir ini tadi, itu lebih kepada tadi, terbangun karena proses. Nah, itu sebenarnya menjadi hal penting, karena dengan demikian lalu kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Kira-kira itu, dokter. Ya. Baik. Ini penting ini yang disampaikan ini karena begini.
yang namanya tadi ya remembering, terus kemudian apa tadi ya, mulai dari remembering, understanding, analyzing, ya, terus kemudian applying, evaluating, terus kemudian evaluating, dan kemudian dan creating. Oke. Ini kalau setiap orang mempunyai kemampuan ini, ya hebat memang sih gitu. Ya, memang hebat itu. Hanya saja yang namanya kemampuan seperti ini tadi mutlak diperlukan pada saat anak-anak itu mendapatkan modul-modul kehidupan dasar yang tepat gitu. Ya, gitu. Kita tidak bisa kreatif kalau kreativitas kita, bakat kreativitas kita dari kecil dimatiin, nggak bakalan gitu. Nggak bakalan gitu. Kita tidak bisa berpikir analitik kalau tidak dibiasakan berpikir analitik gitu. Ya. Tidak bisa. Nah, bagaimana membuat kita itu berpikir analitik gitu? Ya, satu, sesedikit mungkin mendoktrin itu. Siap enggak, kita enggak mendoktrin anak itu. Ya kalau enggak siap ya sudah enggak apa-apa, enggak berpikir doktrin yang enggak apa-apa itu. Dulu orang-orang zaman Mojopahit itu enggak ngerti bumi bulat juga enggak apa-apa gitu. Misalnya ya ini. Tapi masalahnya adalah apa yang kita harapkan dengan apa yang kita lakukan itu bertolak belakang tujuannya. Bahwa kalau seandainya hot tadi ya, misalkan variabel-variabel yang di hot itu sebagai ukuran kemajuan, fine, nggak apa-apa, Mas. Bagi saya itu nggak apa-apa. Ini ukuran. Hanya saja untuk mengembangkan seorang anak untuk berpikir analitik, berpikir kemudian kritis, gitu ya. Terus kemudian dia bisa mengembangkan kreativitas. Itu ada yang namanya modul-modul dasar kehidupan yang dijalani pada saat anak itu lahir gitu. Apa sih gitu? Misalnya anak itu ternyata tidak perlu dikudang, Mas. Gitu. Nggak perlu dikudang gitu. Padahal ini kultur kita ngudang anak itu ya. Gitu. Ya. Itu salah satu ya. Misalnya. Nih, kalau misalkan di Jepang atau di Perancis atau di negara-negara Barat yang mempunyai pola pengasuhan yang berbeda gitu ya. Pada saat ibu itu melahirkan seorang anak di rumah sakit, dokternya, perawatnya, bidannya ngajarinya sama ke ibunya. Nanti kalau di rumah dipisah ya tidurnya antara ibu dan anaknya dan bayinya. Dipisah kamarnya. Dipisah. Betul-betul dipisah. Kalau malam anaknya nangis, itu pastikan dia nggak kelaparan. Titik. Dikasih minum. Kalau masih minum tetap nangis, udah. Berarti dia nggak lapar. Tinggal aja. Atau nggak panas, nggak apa-apa. Tinggal. Gitu. Udah tinggal. Jadi anak nangis itu malam, umur seminggu, 2 minggu, ditinggal, ibunya tidur. Nanti anaknya tidur sendiri kalau capek. Tidak lantas digendong. Itu loh ada cecek dulu atau cecek. Nah, besok jam segitu nangis lagi dia gitu. Ya. Jadi anak itu nangis mendapatkan digendong terus itu. Akhirnya anak itu dia emosinya merekam. Kalau saya nangis saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya. Jadi kita itu tidak melihat di Jepang itu anak kecil tantrum gara-gara nggak dibeliin permen. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ini adalah dasar itu. Terus kemudian mulai bayi itu, anak kecil itu diajarkan bahwa yang namanya pipis dan pup itu di toilet gitu. Di toilet. Jadi ganti popok di toilet. Setelah diganti popoknya ditaruh di kereta dikeluarin gitu. Pipis di toilet. Nyeboin di toilet. Habis itu makan di meja makan. Ya, itu aja sih pola-pola dasarnya, pola-pola kecil itu. Begitu dia bisa menggerakkan tangannya, dia harus megang sendok sendiri gitu. Ya. Megang sendok sendiri. Maka sekali bayi itu bisa memasukkan sendok ke mulutnya, dia nggak akan pernah lupa. Seperti kita sekali sepedaan nggak bisa sepedaan. Cemot nggak apa-apa gitu. Ya. Ini yang diajarkan gitu. Itu.
Dan ini yang membuat mereka itu disiplin gitu. Kita tidak bisa berpikir analitik kalau kita nggak disiplin gitu. Itu salah satunya ya. Nah, hanya saja sekarang loh ya. Oh, siap nggak sih gitu? Ibu-ibu itu disuruh pisah sama anaknya, mertuanya yang ngomel. Itu memang itu punya anak nggak dirokan, mertuanya yang gendong gitu. Jadi memang kita memerlukan kalau memang kepingin sama itu dari dasar itu sudah sama. Mustahil kalau kita itu modul-modul dasar kehidupan ini tidak dijalani, terus kemudian kita mengukur yang ada di host tadi itu nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Mustahil. Nah, gitu. Jadi tapi kalau hotnya itu hanya sebagai acuan ukuran, fine, karena variabel untuk mengevaluasi boleh bebas apa saja. Hanya saja untuk mendapatkan atau mencapai skor yang tinggi variabel itu, ceritanya itu enggak sehari 2 hari sejak SMP atau sejak SMA, sejak dia baru lahir gitu. Gitu ya, Mas? Ya, ini menarik, Dr. Yu. Jadi artinya kan kalau kita cermati kan mulai tahun 2008 ya, 9 sampai 2018 tes PISA kita ini kan tidak pernah naik. Bahkan di 2018 itu malah turun gitu ya. Padahal di pembelajaran sudah begitu luar biasa ditekan. Mungkin tadi betul. Apakah karena memang variabel pendidikan dasar ketika di keluarga itu menjadi penting. Nah, pertanyaan saya begini, Dok. Panjenengan kan sering melakukan operasi otak ya. Jadi orang Indonesia, orang Jepang, orang macam-macam. Sesungguhnya kalau dari sisi struktur otak, apakah otak orang Indonesia itu sebenarnya beda banget dengan orang Jepang atau sebenarnya ya sama aja gitu loh, sehingga variabelnya nanti itu justru tadi loh yang diubah itu nggak cukup guru ngajar di sekolah, tapi meletakkan dasar-dasar kehidupan mulai anak dalam kandungan sampai usia 10 tahun tadi itu menjadi pokok, sehingga nanti kita kemudian menjadi sadar mengubah strategi. Ayo kita mulai yang kita bangun di situ gitu. Jadi pendidikan keluarga itu dikuatkan. Lalu bagaimana mengubah orang tua baru itu punya kesadaran baru tentang bagaimana mendidik anak. Sehingga karena kalau variabelnya hanya sekolah terus di apapun, ya pisahnya nggak akan pernah naik gitu ya, cuma segitu-gitu aja gitu ya, malah turun lagi gitu. Kira-kira gimana, Dok? Kira-kira, Dok? Kalau otaknya sama, cara kerja otaknya ya sama. Gitu. Oke. Yang tidak sama adalah latihannya sejak kecil. Oke, ya variabel itu. Karena yang namanya manusia ini, manusia diasuh itu bukan diasuh oleh ibu, bukan diasuh oleh bapak, bukan diasuh oleh guru, tapi diasuh oleh komunitas. Gitu. Nah, karena kita sekarang komunitas kita itu global, satu orang anak itu diasuh oleh dunia global. Hanya saja perbedaannya adalah anak ini pada saat dasar dia mendapatkan modul yang berbeda. Contoh ini ya. Ini kebetulan ini ada teman yang teman karib adik kelas yang tinggal di Jepang. Anaknya dari kecil ya dididik dengan gaya Jepang. Ya Jepang sih dia itu. Meskipun wong Jawa gitu ya, wong Surabaya gitu ya. Jadi Jepang dia, cara dia bergaul, cara dia pentrit atau memperlakukan orang asing yang tanya itu ya Jepang, Jepangi banget gitu ya. Jepang. Nah, persoalannya adalah nah, kita siap nggak sih? Itu aja gitu. Saya sekali lagi ya Mas Yas, otak sampean tak buka gitu ya, sama orang Jepang ya sama. Perbedaannya adalah sampean sejak di kecil itu dikenalkan dengan hal-hal yang berbeda dengan orang Jepang. Ya. Beda itu. Misalnya Jepang ini nek ono tas atau handphone ketinggalan, mbok 4 jam ya di situ tempatnya, nggak ada yang ngotek gitu. Kalau orang Indonesia itu kan diajari untuk istilahnya mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi itu. Rasa memilikinya tinggi. Wong liya dijopo ae gitu ya. Open itu berbeda. Itu berbeda. Itu berbeda. Kenapa? Karena di Jepang itu dilatih
untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Dilatih dari kecil. Ya. Kapan itu? Pada saat pada saat TK itu mereka seminggu 2 kali atau 3 kali mensimulasi, mentreat atau memperlakukan barang orang yang ketinggalan. Jadi dia memang ada simulasinya, ada barang. Ini mainan kalian bukan? Ini dompet kalian, ini tas kalian bukan? Bukan. Jangan diambil gitu. Ini kalian kalau tas kalian ketinggalan, kalian sedih nggak? Sedih. Nah, ini yang punya sedih. Supaya bantu, coba tinggal di sini aja. Kita ambil aja. Bukan nanti kalau kamu ngambil, orangnya inget ke sini, dia nggak nemu. Biarin aja di sini. Kalau orangnya tetap lupa, nanti yang ngambil polisi. Kalau 8 jam yang ngambil polisi gitu. Jadi sejak kecil anak itu tahu notis otaknya, meskipun nggak secara nggak sadar gitu, orang yang kehilangan barangnya itu sedih gitu. Dan untuk membantu kesedihannya itu biarin aja di situ. Gitu. Itu dilatih itu, ya. Anak kecil Jepang nggak dikasih tahu. Tuhan Maha melihat lu ya. Kalau kamu ngambil dosa lu ya, nggak dikasih tahu begitu. Dilatih, dilatih. Pertanyaannya adalah, lah siap nggak kita ngelatih gitu? Nggak usah ngelatih ngaji, nggak usah ngelatih pengajian gitu. Kalau nggak siap ya sudahlah, di Indonesia nggak apa-apa, barang hilang nanti beli lagi gitu. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami bahwa kehidupan ini hanya konsekuensi aja sih gitu. Tetapi kalau kita itu berjalan ke arah utara, ya jangan berharap kita ke selatan, nggak bisa gitu. Bahwa yang namanya pendidikan yang berbeda, pengasuhan yang berbeda akan menghasilkan individu, bahkan menghasilkan komunitas yang berbeda. Itu sudah jelas. Hanya saja, Mas, Jepang ini seperti ini ya, tidak bottom up sih, top down. Top down gitu. Top down. Yang membuat Jepang seperti sekarang ini adalah MacArthur sebetulnya. MacArthur top down itu. Nah, sekarang, kalau di Indonesia top down siap nggak? Kalau nggak dicaci maki netizen kita itu ganas gitu itu. Ya. Nggak berani itu. Bottom up nggak bisa yang begini ini bottom up gitu ya. Ya kalau kemudian punya pimpinan yang kenceng gitu, wes pokoknya dirubah ya bisa gitu. Tetapi ya yang namanya politikus kan juga cari aman, Mas itu ya. Itu ya udahlah diterima aja daripada sampai dihujat netizen gitu. Dinikmati, Dokter. Iya, benar. Iya, dinikmati benar itu ya. Bahwa sekarang itu misalnya ya hot itu dipakai acuan ya sudah. Bahwa kita mengetahui bahwa ini tidak relevan ya nggak apa-apa gitu. Ya dijalani aja itu. Ya, udahlah itu. Ya. Oke. Cukup ya, Dek Martadi. Waktunya tinggal 30 menit jatahnya tamu-tamu untuk bertanya. Dok, ini ada pertanyaan dari Mariana. Dok, izin bertanya, di pedalaman Afrika itu ada suku-suku yang melonjongkan tengkorak kepala dengan mengikat kepala bayi pas masih muda. Sehingga ketika dewasa, kepalanya jadi lonjong. Apakah itu mempengaruhi fungsi otak, Dok? Mempengaruhi fungsi otak ya jelas gitu ya. Ya jelas itu berbeda gitu ya. Ya fungsi cara kerja gini ya, bentuk otak, bentuk kepala itu ya, itu mempengaruhi cara kerja. Iya gitu ya. Ya sama aja gitu. Misalkan pertanyaannya sederhana sama dengan gini. Dulu di Cina itu perempuan itu dibebet kakinya. Jadi kakinya itu sampai gini ya. Kakinya itu nggak gini, tapi gini melengkung gini. Dibebet gitu. Pertanyaannya, apa itu mempengaruhi cara jalannya? Lu ya iya gitu. Iya gitu ya. Tetapi yang namanya tradisi gitu, tradisi itu kan ya kita itu yang namanya evolusi itu berjalan acak gitu ya, acak lah gitu ya. Apakah terus kemudian kepala yang lonjong tadi itu lebih jelek dari kita? Ya enggak, beda aja, beda gitu ya. Beda gitu.
Jangankan gitu ya, kita di Indonesia itu dididik dan dengan gaya Indonesia, cara berpikir kita beda loh dengan orang Jepang, beda gitu. Cara kita mentreat atau memperlakukan orang asing beda, gitu. Beda. Kenapa? Ya kita dari kecil dilatih untuk berbeda, gitu. Dilatih berbeda. Ini orang Indonesia itu kalau di Jepang ikut disiplin dia. Menyeberang di traffic light, ikut dia gitu. Ikut. Buang sampah ya, nggak sembarangan. Ikut itu. Begitu sampai Indonesia, tuh kumat maneh gitu. Ya, itu yang namanya kecerdasan berkelompok. Kecerdasan berkelompok itu bisa mempengaruhi individu yang tidak berperilaku sama. Dipaksa untuk berperilaku sama, gitu ya. Nah, tapi untuk membuat kecerdasan yang seperti itu mulai kecil gitu ya. Untuk membuang sampah itu sejak umur 1,5 tahun diajari anak kecil buang sampah itu. Dan sampai sekarang orang Indonesia itu tidak bisa membuang sampah karena apa? Lah tidak pernah dilatih dari kecil gitu. Nggak bisa. Nah, jadi ya pertanyaannya tadi itu, kalau yang diubet-ubet tadi itu, apakah terus itu mempengaruhi cara kerja otak? Iya itu. Tapi di pedalaman Afrika itu kan, mereka kan nggak harus bisa matematika, gitu. Nggak harus. Beda gitu. Dan nggak apa-apa juga. Gitu ya. Ya. Oke. Ada yang resen? Teguh Imanto, silahkan. Silahkan bertanya langsung. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Wah, ini kalau saya ketemu sama Pak Rio ini, waduh, mantep ya. Dialognya itu loh, Surabayaan. Ya. Ini masalah pendidikan ya. Ini yang kalau saya menilai Indonesia itu mau mencoba-coba. Trial terus, ganti menteri, ganti aturan. Dulu itu kalau pendidikan itu kan sudah dibatasi. Kalau rananya bersifat teknis ya diploma. Kalau bersifat analitis ya nanti baru masuk ke S1. Nah, ini dimutil lagi, dirubah lagi aturan-aturan itu. Nah, ini kalau seandainya dalam sains ya mungkin bisa diikuti ya. Tapi bagi saya kalau saya masuk ke seni rupa itu mungkin ada kebebasan. Jadi tidak mengikuti ranah sains. Tapi kalau ranah sains itu kan harus lurus itu, mengikuti rumus-rumus metode. Saya bayangkan kalau misalkan keliru gitu. Dokter itu kan bersifat fatal dengan manusia kan, salah memberikan konsep resep obat ya, orang panas dikasih obat panas ya, modiar pikirannya begitu. Tapi kalau orang seni rupa itu kesalahan itu saya kira nggak ada masalah gitu, bebas saja. Bahkan metodologi orang-orang seni rupa itu tidak diseragamkan, saya yakin gitu. Universitas manapun metodologi tentang pengkajian penciptaan tidak akan seragam. Ini problem banyak. Karena apa? Seni rupa itu ada keunikan gitu. Bagi perkembangan teknologi bukan segalanya. Seni rupa itu teknologi sebagai alat yang berbau jadul pun bisa dipakai untuk berkarya. Dan itu tidak berdampak langsung pada manusia ya. Beda kalau misalkan dipersingkat Mas Teguh. Nah, ini menurut Pak Rio ini gimana ya? Rule-nya ini? Kalau melihat seni rupa ya, apakah mengikuti sains atau bebas saja? Tapi kalau bagi saya, ya kebebasan itu aja, mengikuti alur sesuai dengan apa yang nggak berdampak pada bidang ilmu tertentu ya, dalam tanda kutip gitu. Coba selama ini seperti itu. Silakan Dokter Yu. Masih di mute, Dok. Oke. Nah, kalau misalnya ya, kalau ini pertanyaannya bahwa sebetulnya sekarang itu apakah misalnya bahwa pendidikan kesenian itu satu
satu tempat dengan tempat yang lain mempunyai metodologi yang berbeda? Iya memang gitu. Memang iya gitu. Saya kalau misalkan melihat di Perancis itu mereka metodologi untuk seni rupanya berbeda, sangat berbeda gitu ya. Mereka misalnya itu, mereka datang terus kemudian ada orang telanjang dilukis. Di Perancis sampai sekarang ada itu. Di Indonesia apa pengen dulu di dihujat asli sama juga ada, Dok. Dulu. Nah, iya dulu itu sebelum negara api menyerang itu. Sekarang setelah negara api menyerang ya repot lagi gitu. Nah, ini tapi apakah secara yang berbeda ini yang satu lebih baik dari yang lain? Ya enggak ya, cuman beda aja. Kalau dari sudut pandang sains ini cuma berbeda aja gitu. Nah, berbeda. Indonesia ini berbeda, berkembangnya juga berbeda gitu. Jadi struktur masyarakat seni di Indonesia itu berbeda dengan struktur masyarakat seni dimanapun juga. Kenapa? Lawong dari kecil hidupnya juga berbeda gitu. Berbeda gitu. Tapi apakah perbedaan ini membuat satu lebih baik dari yang lain? Sejarah nanti yang mungkin yang memutuskan mana yang lebih baik, mana yang membuat kita lebih tahan gitu. Bahwa yang misalnya ini masyarakat di mana di Finlandia itu lebih bahagia dari di Indonesia. Iya, memang lebih bahagia, faktanya lebih bahagia gitu. Tetapi apakah lebih bahagia itu lebih baik? Artinya lebih mendukung mempertahankan manusia itu tidak punah. Sejarah yang nanti memutuskan, jangan-jangan orang kayak Indonesia yang gila gini ternyata yang membuat manusia nanti lebih tahan terhadap seleksi alam gitu ya. Siapa tahu, kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Hanya saja kalau saya disuruh milih bahagia apa enggak, ya saya milih bahagia gitu. Milih bahagia, saya milih bahagia. Nah, masalahnya orang Indonesia itu nggak tahu kalau dirinya nggak bahagia. Nggak bahagia. Ya. Ini ya, negara yang paling bahagia itu Finlandia. Tahun 2021, nomor 1 gitu ya. Nomor 2 Denmark, nomor 3 adalah Swiss. Indonesia nomor 94. Dari 136 negara yang disurvei setiap tahun. Indonesia nomor 94. Orang Finlandia pada saat dikasih tahu, diberitahu, kalian ini tahun ini adalah masyarakat yang paling bahagia. Orang Finlandia itu senyum-senyum sambil bilang, oh, kita bahagia ya, gitu. Orang Indonesia yang nomor 94, tidak bahagia, mereka itu orang Indonesia itu tiap hari declare kalau dirinya bahagia. Bahagia itu sederhana, sambil ngupload gambar pecel sama rawon. Jadi orang Indonesia itu tidak paham bahagia itu apa. Itu sama dengan demikian. Tapi kalau ditanya, apakah bahagia itu lebih baik? Ya enggak juga. Cuma beda gitu. Beda. Tapi kalau saya ditanya, saya pribadi, seneng mana, bahagia apa enggak? Ya pengen bahagia gitu. Dan saya tahu caranya bahagia gimana. Misalnya, itu supaya bahagia ya kayak orang-orang Finlandia, enggak kayak orang Indonesia gitu. Jadi ya beda. Jadi ya enggak apa-apa, berbeda itu enggak apa-apa. Cuman ya harus menerima konsekuensinya gitu. Oke, cukup ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Wahid. Mohon tanya kepada Dr. Ryu, jika kerja kreatif mendahulukan kerja tim, apakah di dalam perkembangan keahlian tidak dididik berkompetisi untuk keahlian tertentu? Enggak. Berkompetisi itu tidak. Sekarang untuk kerjasama itu kompetisi dikurangi gitu. Dikurangi. Bagaimana misalnya sama-sama seorang pekerja misalnya pekerja cleaning service misalkan, dia berkompetisi resik-resikan gitu ya. Yang enggak gitu caranya. Untuk kalau sudah untuk bekerja itu enggak berkompetisi, yang penting itu berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi gitu. Kompetisi itu sudah enggak. Dulu memang pernah itu pada suatu zaman kita itu harus berkompetisi. Sekarang zamannya sudah berbeda gitu. Bagaimana berkolaborasi bersama gitu ya, memberikan hasil yang sebaik-baiknya gitu. Tapi ya repot kan kalau kita misalkan kita harus berlomba-lomba kebaikan gitu. Kenapa enggak bekerja sama untuk kebaikan gitu? Ya, kita harus berlomba-lomba kebaikan. Kenapa enggak bekerja sama aja untuk kebaikan? Nah, ini adalah nilai yang dipegang gitu. Ya enggak apa-apa sih megang nilai, tapi kalau memegang nilai itu ya harus menerima konsekuensinya.
Ya, oke. Pertanyaan keempat ini dari Bu Isnawati. Ini kayaknya dari Universitas Negeri Gorontalo. Bu Isnawati, silahkan bertanya langsung. Bu Isnawati, adakah Bu Isnawati raise hand, Bu, biar bisa dipin? Ada. Ya, Siap. silahkan. Terima kasih dari Gorontalo jauh-jauh. Oh ya, terima kasih Bu Kristanti. Ya. Selamat malam dokter, salam kenal. Suka sekali materinya dari tadi. Sangat masuk dengan mata kuliah saya kebetulan. Ada pertanyaan sedikit dok, jadi misalnya kayak beberapa pembelajaran di sanggar atau di sekolah juga, sekolah formal juga, yang menekankan pada keseragaman, pembelajaran-pembelajaran yang menggiring anak-anak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar sekolah misalnya seperti itu, atau standar dari sanggar tersebut. Apakah ini mempengaruhi cara kerja otak tadi, misalnya yang anak yang sebenarnya punya potensi untuk bisa berpikir kritis, ternyata karena keseragaman tadi yang biasanya kan tuntutan-tuntutan guru untuk harus bisa seperti ini, harus seperti ini. Nah, apakah keseragaman ini membatasi cara otak, cara kerja anak yang sebenarnya memiliki potensi untuk berpikir kreatif, berpikir kritis? Terima kasih dokter. Makasih Bu Kristanti. Ya, itu ini pertanyaan ini ya bagus ini ya, sebetulnya Winawati ini ya, anak diseragamkan itu ya jelas itu akan mengubah, misalkan ya, sekarang ini itu loh tetanggamu itu, kok kamu kok nggak bisa ngaji kayak dia itu, ya, coba udahlah itu ini sederhana aja itu ngaji itu loh pinter ngaji, kamu nggak bisa ngaji itu, bayangin aja memang nggak bakat gitu ya. Jadi ya untuk menyeragamkan kecenderungannya ini sebetulnya itu yang genit orang tuanya sih kayak gini. Orang tuanya jadi menginginkan anaknya itu lebih dari teman-temannya itu. Atau paling tidak sama gitu. Itu kegenitan orang tua itu dari dulu gitu itu. Betul. Paling benci itu saya dulu itu ya kalau misalkan ada, ya untung saya ini juara terus itu ya. Itu tapi saya paling benci kalau ada ibu-ibu itu ngambil rapot terus tanya, "Anaknya ranking berapa?" Oh, pengen tak lempar sepatu aja itu. Ya, itu genit banget loh ya itu. Itu yang genit itu orang tuanya. Anaknya ranking berapa itu. Itu kan artinya mengharapkan anaknya itu sama dengan anak yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, ya udahlah itu. Harusnya anaknya itu pinter bulu tangkis malah disuruh ngaji, ya nggak bisa. Nggak bakat ngaji disuruh ngaji. Yang bakat ngaji udahlah biarin ngaji, yang bakat bulu tangkis itu ya itu. Yang bakat deklamasi ya deklamasi gitu. Ya gitu. Makanya mencari bakat atau menemukan bakat anak sedini mungkin itu penting itu. Ya seperti tadi saya beri contoh Michael Schumacher itu naik go-kart itu sejak umur 4 tahun itu. Ya pantas jadi juara dunia F1 itu ya 7 kali itu. Ya wajar gitu. Lah kita itu siapa itu nggak usah disebut namanya. Setelah SMA baru latihan gitu ya. Ya udah gitu-gitu aja paling ya juara rally tingkat RT itu, tingkat RW gitu, juara rally. Begitu Asia Tenggara ya udah nggak bisa. Tapi ya nggak apa-apa juga itu ya. Yang penting bisa ngaji. Oke, saya rasa cukup. Baik, terima kasih Bu Isna. Terima kasih. Kapan-kapan ketemu di Gorontalo. Ya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya Dr. Ryu dari Tegar. Tanya kepada Dr. Ryu, dengan temuan-temuan teknologi seperti Neuralink yang di masa depan memungkinkan mengakses ilmu langsung ke dalam otak. Kira-kira masa depan pendidikan atau kira-kira pendidikan di masa depan itu menjadi seperti apa? Ya, Neuralink itu adalah pintu kita online satu sama lain. Online, otak kita online. Nanti misalkan otak saya sama otaknya Pak Teguh gitu ya, online gitu ya, online, jret online. Dalam waktu 50 nanodetik, semua pengetahuan Pak Teguh dan semua pengalaman Pak Teguh masuk ke otak saya,
Dalam waktu 56 detik, semua memori saya, ingatan saya, pengalaman saya, itu masuk ke otaknya Pak Teguh. Pak Teguh tidak perlu baca buku yang saya baca, ribuan buku ini, udah langsung online masuk. Nah, bagaimana nanti pendidikan? Ya, tidak tahu nanti gitu ya. Cuman memang seperti itu gitu ya. Ya, online itu. Waduh, aku nggak mau kan, aku nanti nggak punya rahasia. Ya, memang demikian. Memang dunia ini juga sudah berubah. Kenapa misalnya? Dulu tahun 70-an itu, kalau kita nulis itu orang lain nggak boleh tahu. Di buku harian itu nggak boleh tahu itu. Dikunci, digembok buku harian itu dulu gitu ya. Dulu orang tua kita aja nggak boleh nulis yang kita tulis itu kita dibaca itu nggak tahu itu. Dulu gitu. Sekarang kebalik. Ngapain kita nulis kalau nggak dibaca orang? Gitu itu. Jadi beda, dunia sudah berubah itu. Jangan membayangkan apa yang terjadi 3 tahun atau 5 tahun, 15 tahun yang akan datang itu seperti sekarang. Sudah enggak. Kita itu kecepatan berubahnya itu luar biasa. 10 tahun yang lalu itu kita nggak pernah membayangkan kalau pesan ojek aja harus online gitu. Nggak bayangin gitu. Apalagi nanti otak kita itu bisa online satu sama lain gitu. Itu tidak terbayangkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tri Karyono. Kurikulum ataupun pembelajaran sebenarnya difahami bersifat diferensiasi yang menyesuaikan dengan cara kerja otak siswa dan minat siswa. Fitrah anak yang bukan miniatur dewasa atau anak bukan kertas putih tabula rasa ala teori John Locke. Kembangkan sesuai dengan modalitas yang dimiliki siswa. Strategi atau cara bisa beragam dalam mencapai tujuan tersebut. Yang penting tidak mematikan kreativitas siswa, namun dalam tata laksana seringkali kufadis. Bagaimana menurut Dr. Yu? Itu tadi kan pernyataan. Ya wis karepmu, terserah. Gitu. Ya terserah pendapat. Oke. Pertanyaan ke-7 dari Naja. Dok, perihal buta nada, apakah ada kemungkinan individu yang mengalami hal tersebut merekonstruksi komposisi nada? Bagaimana prosesnya? Apakah dengan mengingat atau menghafal? Nggak bisa. Yang buta kok gitu. Bagaimana seorang buta itu bisa membedakan warna biru dan merah? Ya nggak bisa. Ya udah kerja yang lain aja. Nggak perlu. Nggak buta nada kan ya bisa jadi tukang sapu. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalnya jadi supir angkot juga nggak apa-apa. Jadi bahkan jadi teller bank atau jadi manajer bank itu tidak harus itu dia nggak buta nada. Gitu. Kehidupan itu banyak lah gitu ya. Mau ke jalan. Kalau misalnya bagaimana ngapain kita itu memaksa orang yang buta nada untuk menciptakan lagu? Lah gila apa kita ini loh gitu ya. Ya buta nada ya sudah gitu ya. Nggak apa-apa itu. Lah kau ngapain kita memaksa orang yang buta nada untuk bagaimana caranya orang buta nada itu supaya bisa menciptakan lagu? Aduh Mbak sampai niku mikire kadoan. Kalau buta nada ya wes gak usah itu. Pekerjaan yang lain yang tidak memerlukan kebiasaan kita terhadap nada kan banyak itu. Sama kalau nggak bisa matematika, ya wis gitu ya. Masuk IPS gitu. Masuk IPS nanti jadi seniman. Seniman yang hidupnya makmur ya nggak kurang gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Dok dari Prasetya. Sebetulnya tidak sesuai dengan topik, tapi nggak apa-apa Dok. Dok, maaf mau nanya nih, bagaimana tanggapan dokter dengan berita yang lagi viral di Jepang tentang penusukan dalam kereta dengan karakter tokoh Joker? Nah, di Indonesia kan juga ada gitu, ya nggak di Jepang tok itu. Orang gila itu di mana-mana ada gitu ya. Gitu. Di mana-mana ada itu. Di Indonesia ada jagal tumpang dulu ya. Terus ada jagal siapa? Yang di Jakarta itu jagal Jombang gitu itu. Ya sama, di mana-mana ada orang gitu ya, orang gila itu di mana-mana ada itu. Jangan sampai ketemu gitu ya, ketemu sial kalian ya. Oke, selesai sudah teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Sebelumnya Dok, final statement-nya untuk topik kita pada malam hari ini.
Iya, jadi yang namanya sistem pendidikan atau metodologi pendidikan itu beragam gitu ya. Dari yang lama sampai sekarang dan memang tidak harus sejalan dengan yang namanya neuroscience, tidak harus gitu ya. Hanya saja suatu saat kalau kemudian ada perubahan disesuaikan dengan sains, ya itu kan memerlukan kebijakan lagi. Jadi memang HOTS ini tidak sejalan dengan yang namanya paralel, tidak sejalan dengan perkembangan neuroscience. Tapi apakah HOT ini masih relevan? Ya, itu di luar pembahasan saya karena saya tidak mengatakan bagaimana yang seharusnya. Tapi saya mengatakan apa, mengapa dan bagaimananya itu terjadi. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman semuanya, selesai sudah diskusi kita pada malam hari ini, kita tepat waktu ya. Banyak sekali tambahan ilmu yang kita dapatkan di malam ini. Meski ada perbedaan pendapat, tapi kita mari jadikan sebagai tambahan wawasan dari sisi lain bagaimana dilihat dari perspektif neuroscience sesuai dengan tujuan diadakannya klinik ini. Terima kasih sekali atas kehadiran sahabat-sahabat yang setia mengikuti obrolan di Klinik Seni ini dari jam 7 hingga pukul 9 ini. Juga pada bintang tamu kita, Pak Martadi dan narasumber yang luar biasa, Dr. Yu Hasan. Terima kasih banyak, sehat sukses selalu. Semoga diberikan hidup yang panjang di dunia ini untuk selalu dapat membagikan pengetahuannya kepada kita semuanya. Oke, sahabat setiaku, terima kasih sekali. Sampai jumpa bulan depan di Klinik Seni dan Neuroscience episode ke-17 tanggal 17 Desember. Tetap menjaga prokes, tetap berkarya mengisi waktu yang masih dipinjamkannya. Salam sehat, sehat selalu. Hidup panjang di dunia, panjang umur, bahagia, makmur, sejahtera selalu. Amin. Sekian, selamat malam. Amin. Terima kasih Bu Krisanti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yu. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Dr. Martadi Yu, dan semuanya. Pak Martadi. Terima kasih, semuanya. Ya, terima kasih sudah pada ngisi presensi Kak. Sudah. Alhamdulillah. Selamat barokah ya. Terima kasih. Semuanya Mbak Dani, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Salam sehat. Halo Mbak Uti, terima kasih. Sama saya terima kasih juga. Selalu keren. Keren deh. Lift dulu ya. Ya, Izin terima lift, kasih Bu. banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak. Bu Vera, terima kasih dan kawan-kawan Pak Amin. Sami Bu Nur, matur banget. Panitia sehat semuanya. Ya, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah. Khususnya Bu Krisanti yang Oke, the end for all day. Oke, baik. Terima kasih semuanya sekali lagi. Terima kasih.